Ini bisa kita lihat para sahabat, dari hasil sambung samping yang telah saya lakukan ini sudah menyatu dengan baik, dan malah di sini mata tuna sentir saya itu sudah tumbuh dengan baik seperti ini. Ini sudah. Jumpa lagi di channel YouTube kami. Pada video kali ini saya akan memperlihatkan kepada para sahabat pencinta tanaman durian tentang teknik kita melakukan penyambungan pada bibit tanaman durian kita, yang dimana dari penyambungan yang akan saya lakukan itu adalah pada bibit tanaman durian yang sudah dewasa atau kira-kira berumur kurang lebih 8 bulan. Adapun teknik yang akan saya lakukan penyambungan nanti pada bibit durian saya ini, yang dimana ini bisa kita lihat dari ukuran batangnya ini kira-kira sebesar jari kelingking saya atau sekitar sebesar batang pulpen. Nantinya di sini karena untuk bibit yang sudah dewasa ini sudah tidak layak lagi untuk kita lakukan sambung pucuk, jadi nanti solusi yang bisa kita lakukan adalah dengan metode penyambungan pada samping batang bibit durian kita. Jadi untuk bibit durian saya nantinya ini saya akan lakukan dengan metode sambung samping. Namun sebelum saya melakukan atau memperlihatkan cara kita melakukan sambung samping pada bibit tanaman durian kita, bisa kita lihat para sahabat di sini sebelum saya melakukan penyambungan itu, bibit durian saya ini saya sudah lakukan pemangkasan pada batangnya seperti ini, dan ini bisa kita lihat tunas-tunasnya sudah tumbuh setelah saya lakukan pemangkasan. Adapun tujuan saya melakukan pemangkasan seperti ini agar menghambat pertumbuhan dari bibit tanaman durian saya agar tidak tinggi, dan nanti setelah kita melakukan pemangkasan seperti ini kita bisa mendapatkan batang pokok yang cepat besar. Jadi inilah yang akan saya lakukan sebelum saya lakukan sambung samping, yaitu melakukan pemangkasan pada bibit durian saya ini. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja saya memperlihatkan kepada para sahabat teknik kita melakukan penyambungan atau sambung samping pada bibit tanaman durian kita yang sudah dewasa seperti yang saya perlihatkan ini. Sebelum saya memperlihatkan caranya, terlebih dahulu di sini saya akan perlihatkan alat dan bahan yang akan saya gunakan. Adapun untuk alat yang di sini yang akan saya gunakan itu adalah, ini bisa kita lihat para sahabat, saya menggunakan pisau cutter. Dimana untuk pisau cutter di sini yang kita gunakan itu harus benar-benar tajam dan bersih agar nanti di dalam proses kita melakukan penyambungan, hasil sambungan kita nantinya bisa kita peroleh dengan baik. Kemudian untuk ikatan dan sungkupan itu saya menggunakan plastik roll seperti ini. Ini bisa kita lihat para sahabat, plastik roll ini sangat panjang, namun di sini saya iris beberapa bagian seperti ini. Dan yang terakhir itu kita siapkan enteris, dimana untuk enteris yang kita gunakan di sini adalah enteris yang kita ambil dari pohon indukan atau pohon durian kita yang sudah produktif atau yang sudah berbuah. Dan untuk enteris yang kita ambil di sini adalah tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda, dan memiliki mata tunas yang sudah menonjol seperti ini. Ini bisa kita lihat dari mata tunas enteris durian saya ini, dan kebetulan untuk yang akan saya gunakan enteris nantinya di sini adalah enteris yang ukuran yang agak besar, karena nanti yang akan saya lakukan adalah metode sambung samping. Jadi ini bisa kita lihat untuk ukuran enteris yang saya gunakan di sini memang yang agak besar, kira-kira seukuran pipet gelas air mineral. Baik, itulah beberapa alat dan bahan yang sudah saya perlihatkan. Kemudian langkah berikutnya saya akan perlihatkan teknik kita melakukan sambung samping pada bibit durian kita yang sudah dewasa seperti ini. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah kita mencari permukaan dari batang bibit durian kita yang halus, agar nanti dalam proses pengirisan kulit mudah kita lakukan, karena nanti yang akan kita lakukan itu di sampingnya, jadi memang kita harus cari permukaan kulit yang halus. Dan untuk jarak penyambungan yang bisa kita lakukan
dari permukaan media tanam dari bibit durian kita adalah sekitar kurang lebih 20 cm. Jadi yang akan saya lakukan di sini, ini langsung saya lakukan pengupasan kulit. Untuk pengupasan kulit di sini kita lakukan mengenai sedikit kayunya, dan untuk kedalaman yang kita lakukan itu kira-kira sedalam kurang lebih sekitar 3 cm. Ini saya iris seperti ini. Usahakan di sini pengirisan harus benar-benar halus, jangan sampai kasar, karena nanti apabila kasar untuk penyatuannya itu kurang baik. Ini kita iris seperti ini, lalu kita menyisakan sedikit kulitnya. Ini kita potong seperti ini. Ini langsung kita lepas seperti ini, dan bisa kita lihat para sahabat, ini hasil irisan yang saya lakukan. Setelah kita lakukan pengirisan batang bibit durian kita, kemudian langkah berikutnya adalah kita siapkan entris. Karena di sini yang akan saya gunakan itu cuma satu mata tunas. Ini saya buang daunnya dari entris saya ini. Usahakan kita buang pas rapat dari mata tunas seperti ini, agar nanti pada saat kita lakukan pengikatan itu mata tunas tidak tertekan. Ini saya potong seperti ini. Kemudian kita ukur dari pengirisan yang telah kita lakukan ini. Jadi nanti untuk pengukuran itu mata tunas pas di tengah, jadi saya lakukan pengukuran di sini. Ini saya lakukan pengirisan seperti ini. Untuk pengirisan di sini kita lakukan semua seperti ini, bisa kita lihat para sahabat. Kira-kira yang kita lakukan itu 1/2 bagian dari entris ini. Usahakan pengirisan pas kita lakukan di belakang mata tunas seperti ini. Lalu kita ukur ulang. Ini saya potong di sini. Dan di sini usahakan untuk irisan jangan sampai terkena dengan tangan, jadi hati-hati memang di sini. Lalu kita masukkan seperti ini. Ini bisa kita lihat para sahabat, karena di sini untuk entris itu agak kecil dari pengirisan, jadi untuk salah satu sisi itu kita rata pinggirkan seperti ini. Ini bisa kita lihat di sini harus benar-benar pas dan rapat, walaupun di sampingnya sini ada celah terbuka seperti ini. Setelah entris kita masukkan pada batang bibit durian kita yang telah kita lakukan pengirisan, kemudian langkah berikutnya adalah kita lakukan pengikatan. Ini saya ambil ikatan yang saya sudah siapkan. Untuk pengikatan di sini saya langsung nanti melakukan dengan penyungkupan. Ini saya tarik memanjang, karena memang plastik roll ini sangat elastis, jadi mudah kita menarik memanjang. Ini kita lakukan pengikatan itu dari bawah ke atas, dan nantinya harus saling menutupi, jangan ada celah. Dan usahakan di sini untuk pengikatan itu kita lakukan agak kencang sedikit, biar nanti bisa menyatu dengan baik. Ini kita agak tarik seperti ini. Dan untuk di mata tunas nantinya di sini, untuk penyungkupan itu jangan kita agak tekan, kita kasih agak longgar. Nanti melebihi lagi dari mata tunas ini, baru kita agak tekan lagi dari ikatannya. Intinya di sini untuk mata tunas jangan kita tekan supaya nantinya tidak mengalami patah. Cukup batang entris saja yang kita ikat agak kencang. Ini kita lilit sampai di atas, melebihi dari entris yang kita lakukan pengirisan. Dan di atasnya sini kita agak kancing dengan keras agar nanti air tidak merembes masuk ke dalam sambungan kita. Ini bisa saya perlihatkan para sahabat pengikatan yang saya lakukan itu, dimana untuk mata tunasnya di sini untuk pengikatan itu jangan sampai kita lakukan kencang atau kita tekan agar nanti mata tunas itu tidak patah. Dan nanti apabila mata tunas sudah kelihatan agak tumbuh, kita bisa bantu dengan memberikan lubang
menggunakan silet atau pisau, misalnya nanti apabila tunas sudah tumbuh kita tinggal gores dari sungkupan ini nantinya seperti ini. Intinya bisa kita membuat celah agar nanti mata tunas bisa tumbuh keluar dari sungkupan, karena kita ketahui bersama bahwa untuk mata tunas durian itu tidak mampu menembus plastik seperti ini kecuali nanti kita bantu. Dibanding dengan jenis tanaman lain misalnya mangga, walaupun kita tidak lepas sungkupnya, dia mampu menembus dari sungkupan yang kita lakukan. Baik para sahabat pencinta tanaman durian semua, inilah hasil penyambungan atau sambung samping yang telah saya lakukan pada bibit tanaman durian saya yang sudah dewasa seperti ini. Dan untuk perawatan selanjutnya itu adalah tinggal kita menjaga media tanamnya jangan sampai mengalami kekeringan. Dan di sini bisa kita lihat, walaupun nanti bibit kita ini kita simpan di tempat terbuka tidak masalah, karena yang akan kita tumbuhkan itu cuma mata tunas pada samping bibit durian kita ini. Jadi kita tidak lakukan pada pucuknya. Jadi di sini aman, kita simpan di tempat yang terbuka karena ini sudah ada pelindung dari pohon bibit durian kita yang kita lakukan penyambungan. Kemudian yang berikutnya saya akan perlihatkan dari hasil sambung samping yang telah berhasil saya lakukan. Ini bisa kita lihat para sahabat, dari hasil sambung samping yang telah saya lakukan ini sudah menyatu dengan baik, dan malah di sini mata tunas senterisnya itu sudah tumbuh dengan baik seperti ini. Ini sudah mengalami percabangan. Ini. Baik para sahabat pencinta tanaman durian semua, demikianlah apa yang sudah saya perlihatkan tentang teknik kita melakukan sambung samping pada bibit tanaman durian kita yang sudah dewasa seperti ini. Dan untuk hasil dari sambungan yang telah saya lakukan ini, saya akan perlihatkan pada video saya berikutnya, dan nanti saya akan perlihatkan langkah-langkah apa saja yang kita lakukan apabila mata tunas yang kita lakukan penyambungan itu sudah tumbuh dengan baik. Jadi ikuti terus video saya, dan semoga apa yang sudah saya perlihatkan ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Salam sukses selalu. Salam pencinta tanaman durian.